Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fajar Yudanto, NPM 21310500001, Program Studi Sosiologi Agama kelas C, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Radenitan Lampung. Dalam video kali ini, dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Wilya Novi Aryani, SUD MA. Dan pada video kali ini, saya ditugaskan untuk mewawancarai salah satu informan dengan tema yang telah ditentukan. Dan tema yang saya pilih adalah perilaku sosial individu dan perilaku sosial kelompok. Serta setelah video wawancara nanti, akan saya paparkan dan presentasikan serta jelaskan hasil wawancara yang telah saya dapatkan melalui informan dan kaitannya dengan materi-materi yang telah saya pelajari. Untuk itu, selamat menyaksikan videonya. Halo teman-teman semua, jadi seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya bahwa kali ini saya akan mewawancarai teman saya terkait perilaku sosial baik individu dan juga kelompok. Nah, sebenarnya di sini apa sih urgensi atau kepentingan saya mewawancarai teman saya selain untuk yang sudah saya sebutkan sebelumnya sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi sosial. Di sini juga saya ingin mengetahui ya bagaimana perilaku sosial individu dan juga kelompok dari teman saya yang sebagai informan pada kali ini, dan juga apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi, kemudian mungkin adakah perubahan-perubahan begitu terkait misalkan yang disebabkan oleh faktor lingkungan ataupun faktor sosial yang lainnya seperti itu. Baik teman-teman semua, di sini saya sudah kedatangan salah satu informan atau narasumber, yaitu teman saya sendiri. Mungkin bisa langsung diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Nabila Aulia Rahma dari Prodi Sosiologi Agama. Angkatan? Hai, angkatan 22. Oke, Nabila Aulia Rahma. Saya biasanya manggilnya Nabila, ada K-nya. Dia angkatan 2022 dan juga teman saya. Sebenarnya kita udah kenal, saling kenal karena mungkin satu jurusan juga, dan ya itu tadi ya. Mungkin Nabila di sini tadi saya sudah sampaikan juga kepada teman-teman Nabila bahwa kali ini kita akan berbincang-bincang atau membahas tentang perilaku sosial individu dan kelompok, khususnya yang dialami oleh Nabila sendiri. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam lagi ataupun kepada mungkin bagian-bagian formatnya ya, Nabila tahu nggak sih perilaku sosial itu sebenarnya apa? Kalau untuk saya pribadi tahu ya perilaku sosial itu apa. Menurut saya perilaku sosial itu adalah etika atau cara kita berinteraksi dengan masyarakat lainnya gitu, atau individu lainnya gitu. Nah ya, jadi mungkin ngulang aja ya. Jadi perilaku sosial yang udah disampaikan Nabila itu ya sama yang akan saya simpulkan. Jadi perilaku sosial ini adalah bagaimana atau cara kita ya berinteraksi dan juga berkomunikasi dalam kepada masyarakat ataupun kelompok lain, dan ini juga perilaku sosial ini termasuk norma ataupun nilai-nilai dan tindakan kita yang mempengaruhi atau mencangkup interaksi kita begitu dalam masyarakat. Nah, perilaku sosial ini juga bukan hanya untuk individu dan juga untuk kelompok. Nah, mungkin nanti kita bahas lebih dalam lagi. Mungkin langsung aja kita akan bertanya kepada Nabila sendiri. Nah, sebenarnya bagaimana Nabila ini dalam kesehariannya ini melakukan interaksi dengan orang-orang sekitar Nabila? Kalau untuk aku pribadi sih melakukan interaksi itu sama ya kayak orang lainnya, itu lebih ke berkomunikasi baik secara online ataupun bertemu di setiap kesehariannya gitu, ataupun bertemu langsung gitu. Oke. Interaksinya berarti ya komunikasi, bertatap muka secara langsungnya. Dan dari interaksi-interaksi yang udah Nabila laku ini atau yang udah mungkin sama kelompok-kelompok atau teman-teman Nabila, itu ada nggak sih kesan atau misalkan pengalaman interaksi sosial Nabila yang paling berkesan menurut Nabila? Pasti ada sih, karena setiap
orang kan pasti melakukan tindakan sosial gitu. Kalau untuk saya sendiri hal sosial yang paling saya buat terkesan atau ngena gitu di diri saya itu adalah ketika kita tuh masuk ke lingkungan baru atau dunia baru, itu tuh diajak berkenalan gitu, langsung bukan kita yang mencari seorang teman, tapi kayak kita yang diajak untuk ayo kita ketemenan gitu, lebih ke kayak gitu sih. Oke, ya itu mungkin salah satu hal yang berkesan untuk Nabila ya, karena sejatinya mungkin Nabila merasa diterima, atau ya kan diterima berarti kan. Nah, itu yang berkenan teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita bakal tanya kepada faktor internal atau personalnya Nabila tentang perilaku sosial Nabila. Jadi bagaimana nilai atau keyakinan yang bagaimana nilai atau keyakinan dari pribadi Nabila ini mempengaruhi cara Nabila berperilaku sosial kepada masyarakat luar, khususnya teman-teman Nabila. Untuk keyakinan sendiri itu pasti berpengaruh sih. Kalau untuk contoh kecilnya, kenapa keyakinan itu berpengaruh dalam diri kita sendiri atau berinteraksi dengan orang lain, itu dari sholat sendiri sih. Kalau misalnya kita ada sesuatu udah masuk waktunya untuk sholat gitu, pasti kan kayak ayo bareng yuk sholatnya gitu, kayak kita mengajak atau kita yang diajak sama teman kita untuk ayo sholat, untuk sholat bareng gitu, nggak sholat sendiri-sendiri gitu. Cukup. Oke, itu dari nilai atau keyakinan yang Nabila punya ya. Nah, kemudian untuk kalau misalkan kita berbicara tentang pengalaman atau masa lalu Nabila. Nah, bagaimana pengalaman atau masa lalu Nabila ini bisa membentuk perilaku sosial Nabila yang sekarang, yang misalkan yang sekarang Nabila jalani, itu bagaimana? Untuk itu secret sih, rahasia itu, karena mencakup urusan pribadi. Oh, oke. Ke teman-teman mungkin untuk pengalaman masa lalu itu secret atau masih rahasia. Kemudian namanya berperilaku sosial, bukan hanya interaksi saja namun juga komunikasi. Kemudian saya ingin tanya, bagaimana Nabila berkomunikasi sehari-hari kepada teman-teman ataupun kepada masyarakat lain? Apakah Nabila punya pilihan tersendiri yang mungkin menjadi ciri khas Nabila dalam berkomunikasi? Kalau itu sih nggak ada ya, sama aja kayak orang-orang pada umumnya cara berkomunikasinya. Cuman kalau menurut saya, kalau saya pribadi itu saya lebih ke menanyakan sesuatu hal yang penting gitu, atau kalau misalnya nggak terlalu penting buat saya, itu yang buat saya jadi nggak berkomunikasi dengan orang gitu. Atau kalau saya lagi males komunikasi sama orang, saya lebih baik diem gitu, lebih ke ya udah gitu, cukup keep on bahasanya Dit? Diem. Udah diem gitu. Oke, berarti emang lebih memilih diem kalau misalkan nggak mood lah ya istilahnya, daripada menjaga moodnya. Mending lebih baik menjaga moodnya mungkin ya. Kemudian namanya kita berkomunikasi dengan orang lain ya Nabila, pastinya ada namanya selisih pendapat. Nah, ketika Nabila sedang berkomunikasi dengan lawan bicaranya, itu apakah Nabila pernah menemukan selisih pendapat, dan ketika itu menemukan selisih pendapat, apa yang Nabila lakukan? Kalau berselisih pendapat itu tuh pasti ya. Kalau untuk aku sendiri, kalau untuk berselisih pendapat itu misalnya aku yang berselisih paham dengan orang gitu ya, lebih ke menyerahkannya ke orang lain gitu, menilai kitanya kayak mana, benar saya kah atau benar dianya, karena kita nggak bisa benar gue nih, itu terlalu egois sih menurutku sih kayak gitu. Tetap nggak boleh egois. Kayak sejauh ini kita bisa melihat bagaimana perilaku sosial dari Nabila, baik itu di individu maupun kelompok teman-teman semua. Nah, mungkin next question. Jadi di sini ada dalam suatu perilaku sosial pasti ada perubahan perilaku. Nah, ada nggak sih perubahan perilaku sosial yang Nabila rasakan seiring berjalannya waktu? Itu sih pasti ada ya, kayak mungkin yang aku nilai dari diri aku sendiri, dulunya itu yang aku terlalu ekstrovert,
jadi pernah ada masa dimana aku jadi introvert, dan mungkin sekarang aku bisa dibilang ambivert ya, karena ada saat kita untuk introvert ke orang, ada juga saat kita untuk ekstrovert ke orang itu gitu. Baik. Perubahan perilaku sosialnya Nabila mungkin dari tadi disebutkan extrovert, kemudian introvert dan ambivert. Nah, nanti teman-teman semua bisa mungkin kita bacakan kesimpulannya bagaimana perilaku sosial Nabila sebenarnya ini gitu. Maksudnya ada perubahan yang seperti apa. Dan mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pengalaman-pengalaman tertentu dalam misalkan pertemanan ataupun pengalaman-pengalaman lainnya itu dapat merubah perilaku sosialnya Nabila? Menurut Nabila itu bagaimana? Pasti ada sih, ada hubungannya atau ada efeknya dari kita bersosialisasi gitu. Seperti kayak sekarang kan kayak aku mahasiswa gitu, dan itu pun ngambil jurusan sosiologi yang secara tidak langsung itu harus dan pasti untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau orang-orang banyak gitu. Jadi kita nggak bisa yang terlalu se-introvert itu. Kita harus menyesuaikan diri untuk ada waktunya kita untuk diam, ada waktunya kita untuk ya kita berkenalan dengan orang atau mengajak orang untuk berinteraksi gitu. Oke, baik. Jadi ya itu tadi, selain dari lingkungan dan juga mungkin dari pengalaman pasti adanya perubahan yang Nabila rasakan ya tentunya. Dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Nabila ini melihat atau memandang ya pengaruh atau besarnya pengaruh lingkungan sosial Nabila, baik itu dari keluarga, pertemanan, ataupun kan sekarang kan Nabila mahasiswa nih, dunia kesibukan Nabila. Itu bagaimana sih faktor lingkungan sosial itu mempengaruhi perilaku sosial Nabila? Ya kalau menurut aku sih ya kayak yang aku bilang tadi sih, lebih ke kalau aku ngelihatnya karena tuntutan sih dari kita. Kadang di keluarga itu terkenalnya introvert gitu, tapi ada saat dimana kalau kita jadi seorang mahasiswa kita kan nggak bisa introvert gitu, kita harus banyak ngomong, harus banyak bertanya, dan setiap tempat itu pasti mempengaruhi sih menurut aku sih gitu. Oke, mungkin itu saja sesi wawancara kita pada kali ini. Dan mungkin banyak sekali yang kita dapatkan mengenai perilaku sosial dari Nabila. Mungkin masih banyak sebenarnya yang harus ditanyakan, cuma untuk kali ini kebutuhannya itu saja kayak Nabila. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih banyak juga buat Nabila yang udah menyempatkan waktunya. Dan juga kita tunggu teman-teman semua, nanti di akhir video akan saya jelaskan kesimpulan dan juga mungkin ada beberapa teori-teori yang berkaitan dengan perilaku sosial individu dan kelompok, dan juga apa kaitannya dengan yang sudah disampaikan oleh Nabila, seperti itu. Dan oke, jangan lupa nanti tunggu di akhir video. Nah, terima kasih. Dadah. Baik teman-teman semua, demikian tadi video ataupun wawancara yang telah dilaksanakan oleh saya dan juga teman saya Nabila. Dan seperti yang sudah kita pelajari bersama teman-teman semua, bahwa perilaku sosial adalah merujuk bagaimana cara kita berinteraksi dan juga berkomunikasi dalam masyarakat. Dan ini juga berkaitan dengan norma, kemudian nilai yang ada dalam suatu masyarakat, serta berhubungan dengan aspek-aspek yang ada di dalam masyarakat seperti kerjasama dan lain-lain. Nah, lalu kaitannya dengan video wawancara tadi yang sudah dilaksanakan oleh saya dan juga teman saya, bahwa Nabila sebagai informan ini selalu melakukan perilaku sosial, baik itu individu maupun kelompok yang ada di sekitarnya. Contohnya, Nabila itu selalu melaksanakan atau melakukan interaksi dan juga berkomunikasi, baik secara personal maupun kelompok di lingkungannya. Dan berdasarkan yang sudah diwawancara tadi, bahwa Nabila mengalami beberapa perubahan perilaku, kemudian
ada nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan yang memang harus dijaga oleh Nabila ketika berinteraksi ataupun sedang berkomunikasi dengan masyarakat lain. Dan juga Nabila juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor dan pengalaman yang memang itu bisa berdampak pada perilaku sosialnya teman saya Nabila, baik itu perilaku sosial individunya ataupun kelompok. Nah, baik teman-teman semua. Jadi kaitan dari hasil wawancara itu dengan teori perilaku sosial itu seperti apa? Jadi teori perilaku sosial ini kan mencangkup tentang bagaimana memahami interaksi dari individu dan kelompok dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu teori utama dari perilaku sosial ini salah satunya adalah teori sosial kognitif, di mana teori ini memiliki peran atau mempelajari tentang peran pengamatan, imitasi, dan juga pembelajaran dalam proses pembentukan perilaku sosial. Nah, berdasarkan hasil video tadi, Nabila sudah menjelaskan bagaimana dengan adanya interaksi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar, dan juga adanya faktor-faktor dan pengalaman yang bisa membentuk perilaku sosial dari Nabila dan juga bisa merubahnya. Seperti tadi disebutkan bahwa Nabila dulunya ekstrovert, kemudian sekarang introvert, seperti itu. Dan hal itu merupakan salah satu yang disebabkan oleh beberapa faktor dan juga pengalaman Nabila. Baik teman-teman semua, demikian tadi video hasil wawancara dan juga kesimpulan yang telah saya sampaikan. Di sini harapan saya kita semua bisa belajar bersama-sama dari apa yang sudah saya sampaikan. Dan di sini saya juga memohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam penyampaian, perkataan maupun perbuatan saya selama video ini ditampilkan. Untuk itu, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.